Sekarang kita akan membahas mengenai composite key ya. Jadi meneruskan pada slide sebelumnya yang sudah disampaikan pada video yang lain, itu kita tadi sedang membahas bagaimana suatu atribut itu dapat menentukan nilai dari atribut yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas bahwa atribut yang menentukan nilai dari atribut yang lain itu bisa berupa satu atribut saja atau bisa berupa sekumpulan atribut. Sehingga dikatakan a key is an attribute or group of attribute that can determine the values of other attributes. Jadi, pertama kita akan membahas bahwa atribut itu atribut yang menentukan nilai dari atribut yang lain itu atau determinan yang sebelum kita sebut sebagai determinan, sekarang itu disebut sebagai key, itu bisa terdiri dari satu atribut atau sekumpulan atribut. Jadi sekarang kita akan meninjau jenis dari key ini ditinjau dari jumlahnya. Berapa banyak? Nah, kita akan mempelajari ya apa tipe-tipe dari key ini pada relational model. Jadi yang pertama tadi kita sebut, kita bahas di sini adalah bahwa key atribut ini atau atribut yang adalah key ini yang menentukan nilai dari atribut yang lain itu bisa ditinjau dari apakah dia terdiri dari satu atau banyak. Nah, composite key itu adalah suatu definisi yang menyatakan bahwa key itu terdiri dari lebih dari satu atribut. Jadi yang menentukan nilai atribut yang lain itu bisa terdiri dari lebih dari satu. Tapi ini kita tidak membahas apakah ini tidak diperlukan atau tidak. Dua yang dimaksud dengan composite key ini semuanya diperlukan ya. Atau dapat lebih jelas lagi, composite key adalah suatu key yang benar-benar diperlukan untuk menentukan nilai dari atribut yang lain yang terdiri dari lebih dari satu atribut. Nah, di dalam composite key itu kan punya banyak key ya di situ. Nah, masing-masing bagian atribut yang merupakan bagian dari key, jadi composite key yang isinya ada beberapa key itu, masing-masing atribut yang merupakan bagian dari key itu disebut sebagai key atribut. Jadi kalau itu dilihat dari group of atribut atau sekelompok atribut, maka dia disebut sebagai composite key. Tetapi masing-masing bagian itu atau bagian dari composite key itu secara sendiri-sendirinya itu disebut sebagai key atribut. Kita melihat pada baris pertama, di situ dikatakan bahwa student number menentukan nilai student GPA. Pada baris kedua, itu student last name, student first name, student init, dan student phone menentukan student hours. Student init itu middle name ya, misalnya Jackson L. Tiago, misalnya L-nya itu adalah student init. Nah, pada baris kedua ini, student last name, student first name, student init, student phone itu semuanya diperlukan untuk menentukan student hours. Nah, dari dua contoh ini, yang pertama student number menentukan student GPA, kemudian yang pada baris kedua student last name, student first name, student init, student phone menentukan student hours, itu kita bisa melihat bahwa pada baris pertama student number
ini adalah contoh key yang terdiri dari satu atribut saja. Jadi ditinjau dari jumlahnya, student number ini adalah key yang memang dia terdiri dari hanya satu atribut saja. Tetapi pada contoh kedua, di mana student last name, student first name, student init, student phone menentukan student hours, itu student last name, student first name, student init, student phone ini semua itu adalah composite key. Yang dimana composite key itu terdiri dari 4 key atribut. Ya. Jadi contoh composite key itu adalah seperti itu, di mana atribut ada banyak atribut yang membentuk composite key tersebut. Ya. Sekarang kita akan membahas mengenai super key. Jadi super key itu adalah sebenarnya istilah yang memayungi semuanya gitu ya. Jadi dia super key itu adalah key yang pokoknya key apapun yang bisa mengidentifikasi secara unik baris pada tabel ya, sehingga dia akan functionally determine semua atribut pada baris-baris pada tabel. Nah, pada contoh tabel student yang sudah dibahas, kita bisa mengatakan bahwa student number yang terdiri dari hanya satu saja itu adalah super key. Student number dan student last name itu juga adalah composite key. Ya, itu adalah composite key yang juga adalah super key. Student number, student last name, student init itu juga adalah super key. Student last name, student first name, student init, student phone itu juga adalah composite key yang menjadi super key. Jadi super key ini sebenarnya adalah apa namanya? Adalah suatu, kalau kita lihat itu student number yang hanya terdiri dari satu key, satu atribut saja, ataupun composite key yang saya sebutkan di sini yang terdiri dari banyak atribut itu merupakan bagian. Kalau kita ngomong himpunan bagian, itu adalah himpunan bagian dari super key. Jadi apakah itu key itu terdiri dari satu saja atribut atau terdiri dari banyak atribut yang disebut juga composite key, semuanya itu disebut secara umum sebagai super key. Jadi istilahnya adalah super key. Jadi apabila kita memiliki suatu key yaitu student number yang dirinya sendiri itu adalah suatu key dan dia adalah disebut juga secara umum sebagai super key, maka jika student number ini ditambah dengan atribut yang lain, misalnya student last name, student first name, atau apapun, ya, di mana itu adalah akan membentuk suatu composite key yang di dalamnya terdapat student number sebagai key atribut, maka itu juga adalah super key. Jadi super key sendiri itu sudah cukup, student number sendiri sudah cukup menjadi super key. Apabila student number membentuk composite key yang di dalamnya terdapat atribut-atribut yang lain juga selain student number, maka hal ini atau kondisi ini juga disebut sebagai super key. Jadi apakah student number sendirian atau student number bersama dengan atribut yang lain yang merupakan composite key, dia juga adalah super key. Nah, kemudian karena itu ini terkait dengan pembahasan yang tadi sebelumnya ada apa namanya, ada key yang sebenarnya nggak perlu ya. Tadi student last name itu kan nggak perlu, karena kalau kita punya student number dan punya student last name, itu dua-duanya adalah key yang menentukan student GPA. Sebenarnya student last name itu kalaupun dihapus pun
itu student number sudah pasti dia student number tertentu itu pasti student GPA itu siapa itu sudah pasti. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tipe spesifik dari super key yang disebut sebagai candidate key. Jadi candidate key itu adalah minimal super key. Atau candidate key itu adalah super key yang betul-betul diperlukan. Sehingga dia tidak memiliki any unnecessary attribute. Jadi minimal super key atau candidate key itu adalah super key yang tidak memiliki atribut yang tidak perlu. Contohnya tadi, student number, student last name menentukan student GPA. Student last name itu tidak perlu. Karena apa? Karena kalau kita sudah tahu student number-nya itu, sudah pasti student number itu, pemiliknya student number itu memiliki student GPA tertentu itu sudah pasti. Student number tertentu itu GPA-nya berapa itu sudah dapat ditentukan dengan mengetahui student number. Sehingga student last name itu menjadi tidak perlu, ya. Sehingga disinilah muncul istilah candidate key yang merupakan super key tanpa atribut yang tidak diperlukan. Jadi dengan kata lain, candidate key itu berdasarkan pada full functional dependency, di mana kalau candidate key itu berarti atributnya semuanya diperlukan. Ya, semuanya diperlukan. Apakah itu terdiri dari satu saja, yaitu student number, atau terdiri dari banyak, student last name, student first name, student ini, student phone, itu semuanya diperlukan. Apa yang dimaksud dengan kata diperlukan di sini? Kalau kita punya student number, kita sudah pasti dapat memastikan student number ini, student number 007 misalnya, itu dipastikan GPA-nya berapa. GPA-nya itu pasti milik student number 007. Karena itu sudah unik. Nah, sedangkan kalau kita katakan student last name, student first name, student ini, student phone, ini juga suatu kesatuan. Ya. Kalau hanya student last name saja tidak bisa menentukan, karena bisa saja student last name-nya sama, tapi student first name-nya bisa saja beda. Ya. Dimana itu orangnya beda lagi. Tapi taruhlah student last name sama, student first name sama, student init sama, itu bisa saja orangnya berbeda. Ya, sekarang ada kita bisa menemukan beberapa orang yang nama depan, nama belakangnya persis, walaupun itu jarang terjadi, tetapi itu beda kota dan beda daerah dan orangnya ternyata beda. Nah, bagaimana mengidentifikasikan, membedakan harus dengan student phone. Jadi, student last name, student first name, student ini, student phone itu suatu kesatuan yang menjadi key yang akan membedakan antara nilai dari satu baris dengan baris yang lain. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa student number, student last name seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya merupakan super key, tetapi dia bukanlah candidate key karena student last name itu bisa dihapus dan dia tetaplah super key. Karena apa? Karena kalau kita tadi sudah saya ulang beberapa kali bahwa kalau kita punya student number tertentu dan student last name-nya ada, mau student last name ada atau tidak itu sudah pasti nilai yang ditentukan oleh student number itu sudah pasti dia nilainya itu tertentu, sudah pasti sesuai. Nah, berikutnya kita akan membahas bahwa suatu tabel itu mungkin saja memiliki beberapa candidate key yang berbeda. Misalnya di dalam tabel mahasiswa itu bisa saja ada suatu candidate key, yaitu adalah Social Security Number atau STU SSN, yang mungkin dia juga bersifat candidate key. Nah, jadi candidate key seperti namanya itu adalah candidate di mana dia adalah pilihan-pilihan yang eligible, yang mungkin bisa dipilih, di mana dari situ
desainer bisa memilih untuk akhirnya menjadi suatu primary key yang kemudian akan kita bahas pada slide berikutnya. Jadi primary key itu adalah suatu candidate key yang kemudian dipilih untuk menjadi yang primary key yang utama karena dia adalah dengan adanya primary key ini, maka baris-baris tabel itu bisa secara unik teridentifikasi. Dan pada akhirnya, dari istilah semua yang tadi itu yang paling penting sebenarnya adalah primary key. Tetapi kita perlu tahu istilah-istilah yang tadi sebelumnya kita sampaikan, seperti misalnya candidate key, super key, dan yang lainnya itu supaya kita tahu definisi-definisi yang ada, supaya kita mengerti terminologi-terminologi yang ada secara terperinci. Tetapi sebenarnya yang paling penting di sini adalah primary key, yaitu primary key itu adalah sebagaimana tadi sudah saya sampaikan adalah candidate key yang dipilih untuk menjadi primary yang dimana baris-baris pada tabel itu bisa secara unik teridentifikasi dengan baik. Maksudnya apa? Misalnya kita punya primary key nomor NIK tertentu, pasti NIK tertentu itu memiliki nama dan identitas yang berbeda, yang memungkinkan satu baris tertentu pada NIK tertentu itu berbeda pada baris yang lain karena dia memiliki NIK yang berbeda. Sehingga itulah yang dimaksud dengan primary key. Secara praktikal, primary key misalnya dalam tabel mahasiswa adalah misalnya adalah NIM. Kalau di dalam tabel data penduduk adalah NIK. Ya. Dan seterusnya. Nah, bersama dengan istilah primary key ini, selaras dengan istilah primary key, jadi yang mengenai key tadi, apa yang sebagai determinan dan ada yang menjadi dependent tadi, pembahasannya sudah selesai berakhir pada primary key. Nah, terkait dengan adanya primary key itu ada istilah namanya entity integrity. Sebenarnya ini istilah berbeda. Primary key itu membahas tentang suatu atribut yang menentukan atribut yang lain. Kalau entity integrity itu sesuatu yang menyatakan bahwa suatu data itu tidak berubah atau ketidakberubahan data. Misalnya kalau manusia itu punya integritas, arti kata manusia yang berintegritas itu adalah dia tidak berubah. Tidak berubah itu artinya dia teguh, dia memegang suatu prinsip ya. Tetapi kalau dalam kasus ini, integritas di dalam sistem basis data itu dia tidak berubah, tidak memiliki data yang mudah berubah, ya, atau kondisinya itu datanya itu sudah mengalami integritas tadi itu, jadi tidak berubah. Nah, kondisi yang pertama, jenis integritas data yang pertama yang terkait dengan primary key itu adalah entity integrity. Entity integrity itu dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana masing-masing baris atau entity instance itu memiliki identitas yang unik. Jadi misalnya, jadi untuk memastikan entity integrity, primary key harus memiliki dua persyaratan, yaitu semua nilai primary key itu harus unik. Dan yang kedua adalah tidak boleh nilainya itu nol ya. Nilai atribut pada primary key itu tidak boleh nilainya nol, gitu ya. Jadi nilai nol itu sebenarnya adalah suatu masalah di dalam relational model ya. Walaupun sebenarnya nilai nol itu ya boleh-boleh saja, tetapi terutama dalam kasus ini nilai nol itu nggak boleh
ada di dalam primary key, ya. Jadi null itu adalah ketidakberadaan suatu nilai. Jadi null itu artinya tidak ada nilai dan itu tidak pernah diperbolehkan ada di dalam primary key, ya. Walaupun di dalam suatu tabel mungkin boleh ada, tetapi null itu bukan yang merupakan primary key. Nah, jadi sebagaimana tadi dikatakan bahwa salah satu persyaratan entity integrity adalah primary key-nya tidak boleh null. Nah, dari perspektif teoretikal, maka bisa dinyatakan bahwa tabel yang berisi nilai null itu sebenarnya bukan sesuatu yang pat pada tabel relasional, ya, dalam relasional tabel, ya. Nah, tapi dari practical perspektif, null itu tidak bisa dihindarkan. Misalnya untuk data-data semua mahasiswa yang memiliki nama inisial, maka itu tidak bisa dihindari, maka bisa saja tidak punya nama inisial. Tapi secara umum, null itu haruslah dihindari semaksimal mungkin, ya. Nah, kenyataannya apabila kita di dalam perancangan database atau di dalam tabel-tabel itu memiliki banyak sekali null, maka banyaknya nilai null ini atau abundance of nulls itu merupakan suatu tanda dari desain database yang buruk. Nah, selain itu null juga sebaiknya dihindari di dalam database karena nilainya itu tidak selalu dapat diidentifikasi dengan baik. Contohnya misalnya null itu bisa dikatakan atau bisa menyatakan beberapa hal berikut ini. Pertama, nilainya itu tidak diketahui. Kedua, nilainya itu diketahui tetapi missing. Nah, kemudian ketiga, not applicable. Nah, jadi contohnya di dalam ketika kita menggunakan fungsi database seperti count, average, dan sum, itu bisa saja nilai null ini akan meng-create suatu problem. Apalagi kalau nullnya itu adalah di primary key. Sehingga salah satu syarat dari primary key itu adalah, sekali lagi, nilai dari primary key itu tidak boleh null. Dan selain itu, ada syarat yang sebelumnya tadi sudah saya sampaikan adalah bahwa salah satu syarat entity integrity selain primary key tidak boleh null juga adalah bahwa nilai pada primary key haruslah merupakan nilai yang unik. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang foreign key, ya. Mengenai foreign key ini akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih.